Ini dia contohnya. Kalau sebelum menggunakan Canva, saya masih membuat LKPD-nya menggunakan Word ya. Jadi hanya polos seperti ini, gambar-gambar pun saya ambil dari buku yang sudah ada. Ketika itu mungkin kalaupun bisa membuat gambar sendiri, masih buatnya di Word-nya langsung gitu. Terus isi isi LKPD-nya juga lebih lebih banyak soal, menuntun siswa mengerjakan. Tentunya ini siswa jadi kalau dibagikan secara mandiri berarti dia bekerjanya secara mandiri. Terus tidak ada unsur permainan. Lalu konsepnya ini tentunya harus sudah dipahami dulu oleh siswa sebelumnya, karena di sini sudah berupa soal ya yang harus dijawab oleh siswa. Dan di buku-buku referensi juga kurang lebih penyajian diagram panah contohnya tuh seperti ini, teks ke teks gitu. Jadi antar dua himpunan ini berupa teks. Nah, saya mencoba membuat LKPD dengan Canva yang tidak full berupa isinya tuh soal, tetapi ini kunci jawabannya ya, ini contoh hasilnya gitu. Dan saya di sini mengubah teks menjadi gambar. Mumpung kita menggunakan Canva, kenapa nggak memanfaatkan elemen-elemen gambar yang banyak disuguhkan oleh Canva, yang menarik-menarik. Bahkan kita mencari apapun tuh ada gitu. Nah, di sini saya mengambil temanya nih kearifan lokal yang selain kita mengenalkan ke siswa makanan khas daerah misalkan atau tarian daerah dan lain sebagainya, juga ada kaitannya dengan materi. Jadi ngambil temanya kita kita ambil tema yang wawasan Nusantara gitu. Nah, jadi di sini teks dengan gambar. Mungkin siswa ada yang tahu nih makanan khas Padang itu rendang, tapi mungkin dari segi gambar mungkin ada yang belum tahu gitu ya rendang seperti apa. Lalu kue bika Ambon itu yang seperti apa gitu. Jadi dari gambar ini bisa bisa siswa bisa bertanya atau diskusi dengan teman. Nah, ini contoh LKPD yang sekarang yang dibuat dengan Canva. Setidaknya ada unsur warna, kemudian lebih lebih apa ya, menarik, gambar-gambarnya buat sendiri dan terdapat unsur permainan. Kemudian siswa juga mengembangkan keterampilan dalam menemukan konsep. Nanti akan saya perlihatkan. Kelebihannya membuat LKPD dengan Canva itu apa sih? Tentunya mudah digunakan dan dipelajari, menyediakan berbagai template dan fitur. Kalau Bapak Ibu cari template lembar kerja di Canva itu ada puluhan ribu template dan gratis, gratis dan premium ini dengan menggunakan akun Belajar ID supaya mendapat akun Canva pendidikan. Lalu membantu meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan desain. Kemudian membantu guru dalam menilai kemampuan siswa. Dapat digunakan untuk berbagai jenis LKPD, baik itu LKPD offline atau cetak ya yang difotokopi atau yang di print atau LKPD online. Jadi dibagikan ke siswa berupa tautan dan nanti siswa bisa mengeditnya, bisa menduplikat dan lain sebagainya. Dan lebih mendukung kolaborasi. Nah, yang mendukung kolaborasi ini tadi ya yang online itu juga bisa karena itu kan nanti slide itu diperbanyak. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu juga untuk praktik. Dan dapat dibagikan serta dipublikasikan. Dibagikan dengan tautan atau dipublikasikan filenya berupa PDF seperti itu atau berupa foto ya atau dicetak. Nah, ini ada contoh inspirasi LKPD yang pernah saya buat dengan Canva. Ada yang versi offline, yang versi untuk cetak, dan ini versi online. Bapak Ibu kalau ingin melihat bisa di screenshot lalu nanti di scan ya. Dan ini filenya juga bisa diunduh. Nah, nanti akan saya perlihatkan LKPD-nya. Nah, sebelum ke sini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain, tapi sebelumnya saya lanjutkan dulu paparan materinya. Kenapa pada akhirnya saya memilih dengan materi tadi itu dengan memasukkan gambar. Yang umumnya selama ini guru-guru itu menggunakan teks gitu ya, yang ada di buku referensi juga teks dengan teks dihubungkan gitu. Nah, kenapa saya mencoba inovasi ini berupa gambar? Pertama, dengan gambar karena di Canva ini kan banyak pilihan elemen.
Dengan gambar itu lebih meningkatkan pemahaman siswa. Jadi gambar itu dapat membantu siswa memvisualisasikan hubungan abstrak antara elemen dengan dalam relasi. Kemudian siswa menjadi lebih mudah mengingat informasi karena gambar biasanya lebih menarik daripada teks. Lalu meningkatkan kreativitas. Di sini meningkatkan kreativitas di sini bisa apa ya? Memancing ide kreativitas peserta didik gitu ketika diinstruksikan untuk membuat contoh yang lain, maka dia akan terinspirasi, oh bisa nih contoh tentang tarian adat misalkan. Jadi dari guru memberi contoh, siswa akan berkembang ya kreativitasnya. Lalu memperjelas konsep. Dengan gambar ini bisa lebih memperjelas konsep. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan dalam membuat LKPD ya, ingin membuat LKPD, bingung, kebingungan, ingin buat LKPD-nya seperti apa, tentang apa gitu ya. Itu tidak perlu khawatir, di Canva itu sekarang juga sudah ada AI, namanya Magic Studio atau Studio Ajaib. Jadi Studio Ajaib itu AI-nya Canva. Bapak Ibu tinggal menyiapkan saja prompt-nya atau instruksi yang jelas dan memudahkan AI dalam memberikan inspirasi sesuai yang kita butuhkan. Misalkan di sini saya membuat contoh prompt-nya seperti ini. Saya adalah guru matematika SMP kelas 8. Saya ingin membuat lembar kerja peserta didik mengenai materi relasi, fungsi, korespondensi satu-satu yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan agar peserta didik dapat memahami perbedaan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu dalam konteks kearifan lokal. Misalnya hubungan antar nama makanan khas dengan daerah asal, pakaian adat dengan daerah asal, dan lain sebagainya. Lalu permintaan saya ke AI, adakah contoh lainnya yang dapat membentuk relasi fungsi korespondensi satu-satu disertai nama-nama anggota himpunan, disertai nama anggota kedua himpunan tersebut gitu. Domain dan kodomennya yang elemennya tuh mudah ditemukan di Canva. Jadi ini contoh prompt-nya. Prompt-nya instruksinya sebisa mungkin jelas supaya AI juga mencarikannya sesuai yang kita butuhkan. Nanti akan saya perlihatkan, saya praktikkan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini, hasil pencarian AI-nya. Yang tadinya teksnya itu sampai sini ya. Setelah saya gunakan fitur AI, dia jadi memperluas teks, memperluas tulisan. Ini masih ada kelanjutannya. Ini yang sudah saya rapikan, hasil AI yang sudah saya rapikan. Jadi aslinya tuh panjang banget sampai ke bawah. Jadi kita harus merapikan kembali, tidak langsung digunakan gitu saja gitu. Kalau ingin digunakannya dalam format LKPD, maka kita salin gitu ya. Itu hanya pencarian AI ini hanya inspirasi, tidak plek langsung semuanya dipakai. Ini kelanjutannya saya rapikan di slide berikutnya. Seperti ini Bapak Ibu. Nih, hasil pencariannya. Bahkan oleh AI dicarikan selengkap ini. Sampai memberikan contoh himpunan alat musik tradisional dengan daerah asal. Nah, himpunan domainnya ada gamelan, angklung, sasando, tifa, kodomennya ini. Kemudian ini hubungan-hubungannya. Jadi saya di sini tinggal sudah dapat ide gitu. Tinggal mencari, oh gambar gamelan, cari di elemen, ketik kata kuncinya gamelan. Nah, untuk Jawanya di sini bisa pakai teks saja. Jadi yang kita gunakan gambar-gambar ini kita carikan di elemen Canva. Terus ada lagi ide yang diberikan himpunan tari tradisional gitu, rumah adat ya dan lain sebagainya. Nah, ini ada tentang upacara adat. Jadi yang tidak terpikirkan oleh saya ya, dibantu oleh AI, dikasih pencerahan nih oleh AI. Di dalam LKPD ini, selain AI-nya mencarikan ide-ide tadi, AI ini juga bisa membantu kita memberikan contoh instruksi untuk siswa. Misalkan gini, kita dikasih tipsnya. Dalam LKPD, Anda bisa meminta peserta didik untuk menggambar atau mencari gambar yang relevan di Canva untuk setiap anggota himpunan dan menghubungkannya sesuai dengan relasi yang telah ditentukan. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya belajar konsep matematika, tetapi juga mengenal lebih dalam kearifan lokal Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali ya, walaupun saya sudah ada ide ini tadinya, tapi
makin dikuatkan gitu oleh Canva, ditambah idenya, pencerahannya. Bahkan contoh instruksinya juga diberikan di sini. Berikut adalah contoh soal yang dapat dimasukkan ke dalam LKPD. Jadi setelah siswa nanti dapat lembar kerja dari kita, kemudian setelah dia paham perbedaan setelah menemukan konsepnya, barulah siswa akan membuat contohnya sendiri dengan instruksi dari guru seperti ini. Buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi antara himpunan nama alat musik tradisional dan himpunan daerah asalnya. Tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan. Itu jelaskan alasanmu. Tentukan apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu atau bukan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ini tuh dicarikan oleh AI, Bapak Ibu. Jadi, kalau menurut kita, wah, iya nih bagus pertanyaannya gitu ya, harus kita validasi dulu. Ah, boleh nih dipakai gitu baru kita gunakan. Jangan langsung di copy begitu saja. Harus kita baca ulang kembali.